Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, kelas TI 19B1 dengan NIM 1901031192. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah rancang bangun sistem monitoring dan pemberi pakan otomatis pada anak ayam berbasis IoT atau Internet of Things. Ini sudah recording ketiga kalinya. Semoga kali ini tidak ada kendala. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, pokok permasalahan kenapa saya mengangkat sebuah rancang bangun pemberi pakan otomatis dan monitoring suhu, yaitu adalah peternakan merupakan salah satu penyuplai pangan terbesar setelah pertanian, terutama di negeri kita. Banyak dari para peternak melakukan segala sesuatu untuk meningkatkan kualitas ternaknya, dari menjaga kondisi kandangnya dan menjaga kondisi atau suplai pakan kepada ternaknya. Yaitu cara yang biasa digunakan para peternak ayam yaitu dengan cara manual, seperti pengecekan suhu, itu termasuk ke kondisi kandangnya, kemudian pengecekan ketersediaan pakan, itu nutrisi. Oke. Dan suhu lingkungan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ayam. Pada prinsipnya, pertumbuhan dan efisiensi penggunaan makanan yang maksimum tidak dapat dicapai. Jadi, makan yang baik itu tidak dapat dicapai jika ayam yang dipelihara kondisi suhu lingkungan atau kandangnya tidak sesuai. Jadi percuma pakannya baik tapi kondisi kandangnya tidak baik. Untuk mengatasi masalah pada suhu tersebut dilakukan dengan cara menggunakan lampu sebagai penghangat ketika suhu dingin dan penambahan blower ketika suhu panas. Ketika suhu ruangan sudah mencapai batas yang sudah ditentukan. Dan lanjut ke kebutuhan hardware. Kebutuhan hardware ini ada yang pertama sensor DHT11, Arduino Uno, relay, bolam, load cell atau sensor berat yang biasa digunakan untuk timbangan digital, kemudian ada node MCU, kemudian ada RTC atau real time clock, di mana sensor DHT11 itu adalah sensor DHT11 merupakan modul sensor yang dapat mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitarnya. Sensor ini sangat mudah digunakan bersama dengan Arduino Uno. Kemudian sensor ini memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik serta fitur kalibrasi yang sangat akurat. Sensor suhu DHT11 ini termasuk sensor yang memiliki kualitas terbaik, dinilai dari responnya, pembacaan data yang cepat, dan kemampuan anti-interference. Kemudian ada Arduino Uno sebuah platform elektronik yang open source berbasis pada software dan hardware yang fleksibel, di mana mudah digunakan, ditujukan untuk seniman, desainer, hobis, dan setiap orang yang tertarik dalam membuat suatu objek maupun lingkungan yang interaktif. Arduino Uno sebagai platform komputasi fisik atau physical computing yang open source pada board input output sederhana. Maksudnya, platform komputasi fisik ini merupakan sebuah sistem fisik yang interaktif dengan penggunaan software dan hardware yang dapat mendeteksi dan merespon situasi dan kondisi. Kemudian ke relay adalah sebuah peralatan listrik yang berfungsi sebagai switch atau saklar on off. Relay bekerja pada saat koil relay diberikan tegangan atau arus. Pada saat koil diberikan arus, maka
pada inti koil akan menjadi magnet yang kemudian menarik kontak-kontak penghubung pada relay tersebut. Pada relay terdapat dua buah kontak yang berbeda, yaitu kontak NO normal open dan NC normally close. Kemudian lampu bohlam. Lampu bohlam di sini digunakan sebagai penghangat. Oke, lampu bohlam adalah lampu ataupun lampu dop, merupakan cahaya buatan yang dihasilkan melalui arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Terdapat kaca yang menyelubingi filamen. Ia berfungsi sebagai pemanas. Pemanas tersebut menghalangi udara masuk untuk berhubungan dengan filamen sehingga tidak akan merusak langsung akibat oksidasi. Ada load cell yang tadi saya singgung sedikit adalah sensor berat yang digunakan di timbangan. Load cell adalah merupakan load cell atau sensor berat merupakan sensor yang cukup populer digunakan untuk pengukuran force, terutama untuk pengukuran berat atau timbangan elektronik. Atau load cell sangat simpel dan sangat memudahkan dalam implementasinya. Prinsip kerjanya yaitu terjadinya source atau stress dari suatu benda, misalnya logam. Dari load cell, source dan stress ini diwujudkan dalam bentuk perubahan panjang atau ruangan, permukaan, dan perubahan panjang panjang ini ditangkap oleh sensor sekunder berupa strain gauge yang akan mengubah perubahan panjang atau regangan menjadi perubahan resistensi. Kemudian ada nodes MCU. Nodes MCU mana tadi? Nodes MCU merupakan platform IoT atau Internet of Things open source berbiaya rendah yang pada awalnya menggunakan firmware ESP8266 Wi-Fi dari Expressive System, terdiri dari perangkat keras berupa sistem on chip ESP8266 dari buatan Expressive System yang merupakan menggunakan bahasa program scripting Lua. Istilah secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras development kit dan langsung ke RTC atau real time clock, dimana digunakan untuk pengaturan waktu. Untuk penjelasannya secara singkat, RTC atau real time clock adalah sebuah modul yang berfungsi untuk menjalankan fungsi waktu dan kalender secara real time karena dilengkapi pembangkit waktu dan baterai yang dapat berkomunikasi secara serial dengan microcontroller, contohnya Arduino. Oke, lanjut ke kebutuhan software. Kebutuhan software ada Arduino IDE. Arduino IDE ini merupakan suatu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram board Arduino. Dibutuhkan aplikasi IDE atau Integrated Development Environment. Bawaan dari Arduino, aplikasi ini berguna untuk membuat, membuka, dan mengedit source code atau mengcoding. Jadi nodes MCU-nya tadi masukkan source code menggunakan aplikasi ini. Oke, tadi sampai ke source code, mengedit source code Arduino atau sketches. Para programmer menyebut source code dari Arduino ini dengan istilah sketches. Selanjutnya, jika kita menyebut source code yang ditulis untuk Arduino, maka kita juga akan menyebut sebagai sketch. Sketch merupakan source code atau sintaks yang berisi logika dan algoritma yang akan diupload ke dalam IC atau microcontroller. Kalau gitu, di sini kita menggunakan nodes MCU tadi. Oke, lanjut ke ini merupakan rancang bangun desainnya atau gambarannya, rancang bangun dan bentuk alat. Oke, seperti ini ada lampu stop kontak dan ada relaynya. Ke relay dulu on off, nanti masuk ke board
terhubung ke Arduino Uno dan terhubung ke Nuts MCU. Ini ada sensornya DHT11 dan lain-lain. Saya kira sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila apabila akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.